Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tapi bagi engkau yang percaya, engkau akan diselamatkan. Bagi orang yang tidak percaya akan dihukum. Yesus yang berani berkata, firman-Nya berkata dengan jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan terkecuali dalam nama Yesus. Haleluya. Dia adalah juru selamat kita. Puji nama Tuhan. Di pagi ini doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa senantiasa menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan siapapun atau dalam melaksanakan tugas-tugas di dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu terus membantu kami untuk hidup yang berkenan di hadapan Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi Roh Allah diam di dalam kamu. Dan tema kita adalah the power of the Holy Spirit, atau kuasa Allah ya. Dan kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus akan membuat setiap orang yang percaya ya itu menjadi lebih efektif, hidup dalam keberkenanan kepada Allah, dan hidup melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan hidup taat kepada Allah dan lain sebagainya. Tetapi dari dalam hidup kita ada sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi jemaat Tuhan, yaitu yang pertama, jemaat Tuhan memiliki kehidupan baru. Haleluya. Jadi kehidupan baru dalam Kristus itu adalah kehidupan yang betul-betul mentaati Tuhan. Dari dalam dia mengubah, bukan dari luar. Karena ada banyak orang perubahannya dari luar, kelihatannya seolah-olah seperti malaikat, seperti orang saleh dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Tetapi saya mau katakan Yesus itu mengubah dari inside, dari dalam, yang paling dalam, inner heart kita, mengalami perombakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kita memiliki kehidupan baru di dalam Kristus. Karena firman Allah sudah jelas katakan, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan kita tahu antara Roh Kudus, saya akan juga terangkan nanti sore bagaimana Roh Kudus itu terlibat dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan dapat menjadi milik Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, kalau perubahan misalnya neos itu berubah dari penampilan saat-saat, kalau sebuah bangunan yang jelek lalu kemudian dipugar, lalu kemudian dicat sana sini dan dipermak sana sini, dan kemudian kelihatan baru. Berlalunya hari demi hari atau tahun demi tahun, kemudian dikembali menjadi jelek. Tapi pembaruan dari Tuhan Kenos itu adalah pembaruan dari dalam, yang betul-betul mengalami perubahan karakter dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita, ya katakan satu kata, kita tadinya suka melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tuhan melalui pembaharuan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, kita akan berubah, kita akan bertobat, dan kita akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tetap menjaga supaya hidup kita dalam kebenaran, karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang kedua, karena firman Allah katakan ketika kita memiliki kuasa Roh Kudus itu, jemaat Tuhan akan menjadi seperti Kristus. Dan Tuhan Roh Kudus itulah yang akan menolong seseorang untuk terus mengalami proses yang panjang dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun,
proses yang sangat panjang yang tujuannya adalah untuk membuat kita serupa dengan Kristus. Itu bukan proses sehari dua hari, tetapi itu bukan dikerjakan oleh kekuatan kita, bukan dikerjakan oleh kemauan kita, bukan dikerjakan oleh kehendak kita, tapi dikerjakan oleh kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang sudah mengalami pembaharuan tadi. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, tentu kita tidak akan pernah mengalami apa yang dinamakan hidup seperti Kristus. Harus ada dulu pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus, baru kita bisa mengarah kepada hidup seperti Kristus. Karena vitalnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan akan terus mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang ketiga kata Tuhan, bahwa kuasa Roh Kudus membuat jemaat Tuhan memiliki hubungan personal dengan Allah. Jadi bukan hubungan korporat, bukan hubungan berkelompok, tapi hubungan personal. Ya, kalau kita memiliki hubungan personal itu akan menjadi lebih indah. Hubungan personal kita akan tahu bahwa tata cara menghargai Tuhan, tata cara menghormati Tuhan, tata cara mempermuliakan Tuhan, karena Tuhan sendiri akan mengajar kita melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang mungkin tadinya kita hidup tidak menyenangkan Tuhan atau tidak menghormati Tuhan, atau katakan satu contoh, ketika Tuhan memakai kita, kita mengambilnya untuk hormat kemuliaan bagi kita, bukan bagi Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan, kita tahu siapa yang seharusnya mengambil hormat, kemuliaan, kejayaan, kebesaran itu. Sebab punya Allah kuasa, kemuliaan, dan kehormatan sampai selama-lamanya. Dan itulah hubungan personal ini sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Sehingga betul-betul ketika kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan, kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Disitulah yang mau saya katakan, ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan atau mengalami hubungan yang akrab dengan Tuhan, sebagaimana saya katakan bahwa di awal tahun 9 karunia itu boleh bekerja, baik karunia menetap maupun tidak menetap, seperti yang terjadi dalam Roma 12 ataupun dalam Galatia 2, Galatia 5 ayat 21-23, dan kemudian dalam 1 Korintus 12 itu. Jadi sebagai gereja Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang indah, saya yakin dan percaya Tuhan akan dengan segera ikhlas memberikan karunia-karunia-Nya kepada Tuhan. Bapa akan segera ikhlas memberikan karunia-karunia Roh Kudus yang akan membantu gerejanya. Dan itulah sebabnya, karena ini saya tahu bukan untuk kepentingan saya, dan juga bukan untuk saya saja saya berdoa, tetapi untuk gereja Tuhan, baik bagi kota, bagi bangsa, bahkan bagi bangsa-bangsa, sehingga gereja Tuhan betul-betul mengalami transformasi yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya, setiap jemaat Tuhan. Namanya jemaat Tuhan, bukan jemaat hantu, jemaat hantu atau jemaat setan. Enggak. Kalau jemaat hantu, jemaat setan itu melakukan kehendak setan. Tapi kalau jemaat Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, kehendak firman. Haleluya. Jadi kita tahu bagaimana melakukan hal yang menyenangkan Bapa ketika kita memiliki hubungan personal dengan Bapa di surga. Karena Dia adalah kudus, kita juga akan menjaga kekudusan. Karena Dia benar, kita juga akan hidup dalam kebenaran. Karena Bapa itu sempurna, kita juga akan menjaga. Karena Bapa katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Kita tidak akan bisa sempurna dengan kekuatan kita, tetapi dengan bantuan Roh Kudus kita bisa. Ya, yang terakhir kata firman Allah adalah jemaat Tuhan memiliki penolong yang sangat luar biasa. Wow. Di sini yang mau saya katakan kepada kita, bahwa kita memiliki sesuatu yang sangat luar biasa ketika Roh Kudus ada diam bersama dengan kita. Ketika Dia tinggal di rumah hati kita, kita biarkan Roh Kudus itu mengubah, kita biarkan Roh Kudus itu bertahta di hati kita, di pikiran kita, di kehidupan kita, di tindakan kita, di perkataan kita. Dan yang mau saya katakan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, atau Dia akan melakukan karunia-karunia-Nya kalau engkau sehati dengan Bapa, engkau sehati dengan Yesus, engkau sehati dengan Dia, engkau sejalan dengan firman Allah.
Dan itu sebabnya saya katakan, mari kita betul-betul hidup dalam kekudusan dan kebenaran Allah. Mari kita hidup dalam doa. Karena dengan doa, Yesus sudah mengajarkan kepada kita dalam Matius 26 ayat 41 itu, bahwa dalam hendaklah kamu berdoa, berjaga-jaga dan berdoalah. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kalau kita tidak berdoa, kita bisa jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau kita berdoa, kita bisa menghindarkan itu. Pencobaan kita tahu hanya datang untuk menghancurkan hidup kita. Kalau proses pengujian datang untuk membuat kita naik. Dan ketika kita berada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan merasakan hidup yang berbeda. Dan ketika engkau menghadapi setan, engkau tidak pernah akan takut dengan setan. Saya ingat satu peristiwa di Perjiwa. Ya. Pada waktu itu belum ada jembatan yang sekarang, masih hutan, masih jauh dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan orang-orang masih suka belian. Dan pada waktu kami masuk ke sana, dan saya sempat tinggal beberapa waktu di situ. Ya. Dan ketika saya ada di situ, dan sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Saya mengalami pertempuran yang sangat luar biasa dengan dukun besar yang ada di situ dari suku setempat, dan dia berupaya bagaimana untuk menghancurkan saya dengan segala kekuatannya. Tetapi saya tetap yakin roh yang ada pada saya itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Saya tidak takut, dan kemudian apa yang terjadi, dia kemudian menyingkir dari tempatnya dan pergi ke tengah hutan yang jauh lebih. Karena dia kalah dalam pertempuran itu. Dia datang berbagai-bagai rupa, saya nggak pernah gentar menghadapinya. Saya menghadapinya dengan iman saya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan istri ada ke situ. Tapi sayang, saya tidak sempat bertemu, dia sudah percaya kepada Yesus. Luar biasa, anak-anaknya sudah percaya kepada Kristus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Walaupun jauh, ya, saya datang ke pulau ini, dan kemudian saya tetap rindu akan apa yang sudah terjadi di sana. Dan saya mau katakan, kemenangan akan selalu dipakai. Mungkin hari itu dia belum bisa menerima Yesus, tapi kekalahan yang dia peroleh itu membuat dia berpikir ulang dengan kekuatan-kekuatan yang dia miliki. Dan pada akhirnya saya berkata kepada pendetanya bahwa saya bertanya kepada orang yang ada di situ, karena dua dukun besar itu akhirnya datang kepada Kristus. Itu bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, tetapi ada sebuah pergumulan yang sangat luar biasa. Ada kengerian yang sangat luar biasa. Apalagi sudah malam di tengah-tengah yang begitu luar biasa, teror dengan segala hikmat kekuatan duniawi itu. Tapi sebagai orang yang percaya bahwa kita tahu kita berada dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan apapun. Karena apa? Kita hidup dalam kuasa Allah yang besar. Jadi kalau engkau hidup dengan kuasa Allah yang besar, itu kita akan mengalami hal yang sangat luar biasa juga. Dan itu sebabnya saya mau katakan, biarkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, sehingga kita mengalami keempat hal ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang akan menyatakan kekuatan bagi setiap orang percaya, yang mengubah kami, dan juga Tuhan akan membuat kami seperti Engkau dan memiliki hubungan dengan Bapa di surga, dan kuasa yang sangat luar biasa tinggal dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, taruh di tempat yang sakit tanganmu satu, dan yang sebelah dan satu lagi mengarah kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit apapun yang kau derita, percayalah bahwa tabib di atas segala tabib, dokter di segala dokter, Tuhan Yesus mampu mengangkat segala penyakitmu. Percayakah engkau akan kuasa Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu? Ketika engkau mendengarkan kata-kata kekuatan daripada firman, engkau menyambutnya bersama
dan Tuhan akan melakukannya. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita apapun itu. Aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu dan sembuhkan mereka, dan oleh bulu-bulu mereka menjadi sembuh oleh kuasa-Mu dan mereka memuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih. Dan yang mereka yang mencari mengalami pergumulan dalam hidup ini, dalam hal ekonomi, keuangan, pekerjaan, apapun Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya di pagi ini Tuhan terus menyertai kita sampai kita nanti sore istirahat, mau tidur juga tolong dipimpin oleh Tuhan. Mantap, mantap, mantap.